Tim penyidik Kejati Maluku on the spot tinjau proyek Jalan Inamosol. Setelah memeriksa lebih dari 10 saksi, tim penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku bersama auditor inspektorat melakukan on the spot fisik atau pengecekan lapangan terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Desa Rumbatu, Desa Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi DMS Media Group di ruang kerjanya pada Jumat 4 November menyatakan, tim penyidik Kejati terus menggenjot penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Desa Rumbatu, Desa Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Dijelaskan on the spot dilakukan penyidik untuk mengetahui fakta dan kondisi di lapangan terhadap dugaan penyimpangan proyek pekerjaan jalan sepanjang 34 km yang dikerjakan pada tahun 2018 itu. Karena menyebutkan hingga saat ini tim penyidik telah meminta keterangan dari 10 saksi, termasuk mantan Kadis PUPR SBB Thomas Watimena dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKAD SBB. Dijelaskan dari hasil rangkaian penyelidikan dan juga penilaian ahli, tim Pitsus Kejati Maluku menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembangunan ruas jalan Rumbatu, Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB tahun anggaran 2018 senilai 31 miliar rupiah. Ruas jalan dengan panjang 24 km itu menghubungkan dua desa di Kecamatan Inamosol. Proyek pekerjaan dilakukan PT Bias Sinar Abadi atau BSA pada tahun 2018 menelan anggaran senilai 31 miliar rupiah dari APBD setempat. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku samping menangani perkara dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi, saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembukaan jalan di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Tim penyidik telah memeriksa beberapa saksi, kemudian juga telah menyita beberapa dokumen, serta juga telah berkoordinasi dengan auditor. Diharapkan penanganan penyidikan perkara dimaksud akan segera diselesaikan. Demikian. Untuk sampai saat ini sudah berapa saksi yang diperiksa, Pak? Informasi yang kami dapatkan itu sekitar hampir 10 saksi yang telah diperiksa. Sebelumnya, Kejati Maluku resmi menaikkan status dugaan penyimpangan proyek pekerjaan Jalan Desa Rumbatu Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB ke tahap penyidikan. Naiknya status penyelidikan ke penyidikan pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu karena kuat dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam proses pekerjaan proyek ruas jalan tersebut. Proyek tersebut hingga saat ini belum kunjung rampung meski pencairan sudah dilakukan 100%. Untuk mengungkap kasus ini, tim Pitsus telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait pembangunan jalan tersebut. Terhadap kasus ini, Jenlik Ruspanah, warga negeri Manusa, yang dikonfirmasi DMS Media Group beberapa waktu lalu berharap proses penyidikan kasus ini dilakukan secara konsisten dan transparan hingga tuntas, serta memproses hukum oknum-oknum yang terlibat dalam pekerjaan proyek jalan itu. Ditegaskan, Kejati Maluku dengan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh undang-undang tidak boleh mempermainkan hukum dengan cara menutup kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika kasus ini tidak dilakukan dengan transparan, dapat menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum terutama bagi kinerja kejaksaan. Diketahui proyek ruas jalan Rumbatu Manusa atau yang dikenal Jalan Inamosol dikerjakan oleh PT Bias Sinar Abadi atau BSA pada tahun 2018 dengan anggaran 31 miliar rupiah.
berasal dari APBD Kabupaten Seram bagian Barat, kondisinya saat ini rusak parah. Meski pencairan sudah dilakukan 100%, tetapi kenyataan di lapangan pembangunan ruas jalan sepanjang 24 km tersebut dikerjakan amburadul. Sebagian sirtu sudah terlepas, lubang terdapat di mana-mana. Belum lagi timbunan longsor menutup badan jalan. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat Manusa, Rambatu, dan Rumberu yang mendiami kawasan pegunungan di Kecamatan Inamosol. Mereka tidak bisa memanfaatkan jalan tersebut sebagai satu-satunya jalur transportasi menuju pusat perkotaan. Ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses warga untuk bisa sampai ke perkotaan, baik untuk kepentingan menjual hasil pertanian ke pasar, juga untuk kepentingan pengurusan lainnya.